Ketua Divisi Hisab dan Ibadah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beberapa karya yang saya dapatkan dari beberapa literatur di internet ya. Pengantar Hukum Islam, Syariah, Fikih, Usul Fikih, dan Sumber Hukum Islam tahun 2020. Kemudian penerapan metode taklili dalam beberapa produk ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan masih banyak sebenarnya karya-karya beliau yang mungkin tidak tertulis ya di beberapa informasi. Namun demikian beliau memiliki satu karya yang setiap tahun dipakai oleh Muhammadiyah, ya. Jadi ada kalender gitu ya, kalender Muhammadiyah. Dan insya Allah beliau akan menjadi narasumber pertama kita, ya. Nanti yang kedua Bapak Muhammad Rafiq, yang nanti Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman akan menyampaikan terkait dasar jak dan prosedur teknis penyusunan kalender Hijriah global tunggal. Dan masing-masing narasumber akan menyampaikan kurang lebih 40 menit sehingga waktu kita sesuai dengan jadwal sampai dengan pukul 10 malam. Jadi dari pukul 22 lebih 15 menit sampai dengan pukul 22. Oke. 40 menit setiap narasumber dan terakhir ada diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami haturkan kesempatan pertama kepada Bapak Oman Fatur Rahman untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Sebelum saya memulai, saya ingin sampaikan satu dua hal. Yang pertama, permohonan maaf kepada panitia dan sekaligus pada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena saya telah mengubah tema yang akan saya sampaikan. Semula itu SOP seperti dalam proposal, tetapi terus terang saya kalau harus menyusun SOP ini tidak mampu rasanya kalau sendirian. Jadi hanya akan menyampaikan bagian kecil dari SOP itu. Nah, nanti SOP besarnya mungkin bisa dibahas lebih lanjut sebagai tindak lanjut dari halakoh ini. Ya mungkin pikirannya karena sudah beberapa kali membuat SOP UIN gitu, jadi kayaknya kalau bikin SOP ini terlalu berat gitu ya. Lalu yang kedua, maaf juga karena saya tadi pas pembukaan itu tidak bisa hadir. Ya sebenarnya bukan salah saya ya, mungkin salahnya salah dokter itu. Karena oleh dokter suruh tidur dulu gitu. Geletak dulu Pak, nanti paling tidak sampai jam 3 kata dokternya. Ya akhirnya bagaimana ya, karena saya bukan dokter jadi nurut sama dokter yang beneran aja gitu. Nah jadi akhirnya tidak bisa ikut pembukaan tadi. Tapi sesi tadi alhamdulillah bisa ikut. Ini mudah-mudahan sampai akhir paling tidak sampai jam 10 malam gitu. Kemudian yang lainnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama ini saya sebut saja ke Pak Ustadz Ruswo karena telah banyak memberikan apa namanya ilmu kepada saya untuk kaitannya dengan KHGT ini. Jadi ya memang beliau kebetulan saya ketika itu masih fit ya. Dari habis sholat Isya itu baru selesai bahkan setelah sholat subuh itu. Tuh, beliaunya udah senyum-senyum itu. Eh, Walaupun beliau jauh, Karanganyar saya di Yogyakarta gitu. Kemudian yang kedua kepada Ananda Agung Laksana yang telah banyak menyuplai data. Saya minta tolong untuk mengumpul-ngumpul data itu dari software yang ada. Baik,
pada moderator nanti kalau saya terlalu lama, nanti mohon ditegur aja atau diingatkan. Tapi kalau terlalu cepat nggak usah ditambah-tambah ya, gitu. Nah, gitu. Baik, ini saya langsung saja pada dasar pijak penyusunan KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Ini yang saya gunakan gitu ya. Bukan apa yang seharusnya nih, tapi apa yang dilaksanakan oleh saya gitu. Karena kalau apa yang seharusnya tadi memang agak berat tadi. Walaupun mungkin ini Bang Arwin, dasar pijaknya mungkin jangan-jangan masih goyah gitu, atau masih perlu diperbaiki. Landasannya kurang kuat gitu. Tapi tidak apa-apa, dalam mulai halakoh ini kan kita bisa, dan bahkan sekarang pun sedang mengukuhkan itu ya, landasan atau dasar pijak penyusunan kalender Hijriah Global Tunggal. Yang pertama dasar pijaknya apa adalah penggunaan hisab. Dan saya sebut langsung hisab hakiki supaya nanti tidak terkesan ada hisab urfinya gitu ya. Hisab hakiki. Tapi pada umumnya kalau kita hisab ya sudah hisab hakiki. Tapi ini untuk menegaskan saja. Jadi penggunaan hisab hakiki itu berlaku baik sebagai metode perhitungan untuk penyusunan kalender maupun sebagai sarana yang sah untuk menentukan waktu ibadah. Awal Ramadan misalnya, puasa Ramadan misalnya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha gitu. Waktunya ditetapkan berdasarkan hisab. Jadi itu artinya penggunaan hisab sebagai sarana yang sah untuk menentukan waktu ibadah. Seperti halnya hisab hakiki untuk menentukan waktu-waktu sholat. Jadi sah dia. Dikatakan sebagai metode ya karena ada banyak metode lain yang untuk menentukan kalender itu. Metode hisab hakiki ini sebenarnya bukan hanya untuk kalender global, tapi kalender lokal pun ya pakai hisab hakiki itu. Kalau kita menyebut sarana yang sah itu tadi, karena ada yang menggunakan hisab bukan untuk menentukan waktu ibadah, tetapi itu untuk membantu penyelenggaraan ru'yat. Jadi untuk ru'yat itu gunakan hisab untuk membantu mencari atau memastikan posisi bulan yang akan dilihat itu atau hilal yang akan dilihat. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan penentuan yang sah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya atau waktu ibadahnya. Atau bukan hisab yang semata-mata hanya digunakan untuk menolak pengakuan melihat hilal atau laporan melihat hilal. Kan ada hisab digunakan untuk menolak laporan atau apa namanya pernyataan bahwa melihat hilal gitu. Jadi bukan semata-mata itu. Nah, jadi itulah apa yang dimaksud dengan penggunaan hisab hakiki khususnya atau ketika kita atau ketika saya menyusun kalender Hijriah Global Tunggal itu namanya ya. Nah, sebenarnya saya belum bisa berani mengatakan langsung itu sebenarnya karena belum selesai. Nah, belum selesai, harus sudah selesai baru ini KHGT itu yang begini gitu kan. Maka dalam tulisan saya yang kemudian dulu pada waktu Munas pun ada sudah dibukukan itu saya tidak berani menggunakan nama kalender Hijriah Global Tunggal. Saya menamakannya kalender Islam Global. Dan tidak berani itu mengatakan bahwa itu kalender Muhammadiyah. Maka itu pakai nama saya. Supaya kalau salah saya yang bertanggung jawab. Tanyanya ke saya bukan ke PP Muhammadiyah gitu. Nah gitu. Jadi tapi kadang-kadang orang itu sudah langsung ini KT ini punya kalender Muhammadiyah gitu kadang-kadang begitu. Itu bukan ya itu. Bukan itu kalender ya sifatnya pribadi gitu. Tapi kalau mau digunakan oleh siapapun ya silakan aja. Tidak ada masalah. Nah, kemudian yang berikutnya atau pakai nah, nah, ya. Kemudian yang kedua dasar pijaknya adalah seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matla. Oh enggak anu ya, enggak.
Tampilannya itu tampilannya tidak tampil seluruhnya. Ada gini dulu. Ini nggak bisa teknologinya. Iya. Penerimaan konsep satu matla untuk seluruh muka bumi, dunia atau dunia, adalah mutlak bagi GT. Karena penolakan terhadap konsep kesatuan matla ini berarti pembubaran terhadap GT. Jadi itu mutlak. Harus mengakui dan menggunakan konsep itu. Ketika beralih dari konsep itu ke konsep lain, misalnya pada ihtilaful matolik, maka itu berarti bubar ke HGT. Kemudian ada beberapa implikasi dari konsep ini yang juga merupakan dasar pijak penyusunan KHGT, yaitu penerimaan garis tanggal internasional atau international deadline sebagai pembatas hari. Nah, itu yang tadi sudah banyak dibicarakan. Ini sebagai konsekuensi dari kesatuan mat. Dan ini bersifat mutlak diperlukan adanya. Jadi harus ada tempat di mana dan waktu kapan yang dijadikan pembatas dimulai dan diakhirinya hari. Ini untuk skala dunia ya, bukan untuk tempat-tempat tertentu. Untuk skala dunia. Nah, membuat pembatas tempat maupun pembatas hari tersebut itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, lebih tepat kita menggunakan apa yang sudah ada, yaitu International Deadline yang sudah ada sekarang ini, atau garis tanggal internasional yang sudah ada. Itu. Mengapa saya katakan sulit untuk membuat batas? Karena begini, kalau kita dalam bidang datar, maka kalau kita membuat batas hari di sini, terus bergeser ke sini, dan berakhir di sini, ini sangat mudah dalam bidang seperti ini. Tapi ini kita menentukannya di bumi. Bumi itu boleh dikatakan bulat, atau ya elips ya kalau aslinya, bulat. Jadi bentuk bola. Nah, bentuk bola itu beda dengan bentuk-bentuk yang lain. Bentuk balok, misalnya, bentuk bujur sangkar atau apa misalnya itu. Nah, kalau yang lain-lain itu memiliki tepi. Nah, kalau bola itu bidangnya itu tidak ada tepinya. Nah, jadi kita mau mulai dari mana, mau berakhir di mana? Karena tidak ada tepinya bola itu. Kalau balok kan ada ini panjang, ini lebar, ini tinggi, dan seterusnya. Itu kan ada tepi-tepinya itu. Gampang jadi. Ini enggak, ini bulat begitu. Jadi tidak ada tepi. Nah, maka di sini adalah apa namanya? Satu hal yang tidak mudah untuk menentukan ini mulai dari mana, berakhir di mana. Mau pakai garis sebelah mana gitu. Nah, maka sudahlah kita pakai saja yang sudah ada. Dan kita sesungguhnya sudah memakainya dalam praktek selama ini. Semua kaum muslimin itu, kalau sholat Jumat ya di hari Jumat. Kalau ditanya mulainya hari Jumat di mana? Mungkin tidak dijawab. Tetapi sesungguhnya mulainya hari Jumat tuh ya dari international deadline itu. Sudah diamalkan selama ini. Bahkan mungkin sejak kita tidak belum lahir sudah diamalkan dari dulu. Jadi menurut saya ya tidak usah mencari yang lain-lain lagi. Itu saja dipakai. Dan itu nanti akan bersamaan dengan yang digunakan oleh dunia. Itu untuk internasional. Hanya perlu catatan saya, ya ini nanti bisa dikonfirmasi, bisa dielaborasi lagi. Kalau waktunya kapan? Nah, waktunya itu jam 00, tengah malam. Nah, tetapi dalam pandangan saya, termasuk saya mengikuti apa namanya konsepnya Jamaluddin Abdul Razik ya. Jadi yang dimaksud jam 00 itu bukan jam menurut garis batas tanggal internasional.
bukan dari international deadline, tetapi mengikuti zona yang di dalamnya ada internasional apa namanya international deadline. Apa bedanya? Kalau zona itu di situ itu zona itu meliputi 15 derajat. Jadi ke barat 7,5 derajat, ke timur 7,5 derajat itu yang normalnya. Padahal international deadline itu tidak normal ya, berkuliku. Semua itu termasuk sekarang masuk ke barat itu. Padahal dia sudah di bujur timur. Maka kalau ke timur itu sekarang ada namanya zona zona plus 14 jam. Tidak 12 tapi 14. Nah, jadi mengikuti itu. Jadi jamnya jam zona. Nah, termasuk misalnya kalau mau mindah ke garis batas tanggal itu ke Mekah, kalau misalnya melulu garis betul-betul begitu ke tengah-tengah Ka'bah ya lebih parah seperti tadi Prof. Sabso nyampaikan. Tapi mungkin harus dilihat lagi ini jamnya jam yang menggunakan zona. Zona Mekah itu rentangannya 15 derajat dari barat ke timur, dari timur ke barat. Seperti halnya kita di Indonesia ini, kalau di Jogja, itu jam 00-nya sama dengan di Banda Aceh. Jadi pergantian harinya Jogja dengan Banda Aceh sama. Waktunya, momentumnya persis sama. Karena apa? Karena menggunakan waktu dalam arti zona waktu, bukan waktu setempat. Nah, mungkin ini juga perlu ditegaskan oleh kita itu. Pakai zona kasti itu atau pakai waktu setempat. Kalau waktu setempat itu berganti harinya bisa beda. Solo udah masuk, Jogja belum masuk, Kulon Progo apalagi. Bapak yang duduk di baris ini sudah masuk hari Jumat, Bapak yang duduk di baris ini belum. Nah, itu kan jadi problem apalagi itu. Nah, mungkin setidak-tidaknya itu. Lalu berkaitan dengan ini, dengan apa namanya, eh, pergantian ini. Nah, bagaimana kalau pergantian itu bukan pergantian yang dimaksud pergantian hari dunia, tapi pergantian hari lokal. Nah, saya ini ada di sini mungkin ya. Nah, kelanjutan dari penerimaan IAL adalah penerimaan terhadap sistem waktu dunia. Sistem waktu dunia mengatur bahwa hari dunia dimulai di zona ujung timur. Mulai di zona ujung timur. Pada jam 00 menurut waktu di zona tersebut. Dan berakhir jam 00 di zona ujung barat. Pada jam 00 menurut waktu di zona tersebut. Nah, jadi seperti tadi itu. Berbagai zona waktu dari timur ke barat bergiliran memulai dan mengakhiri hari sesuai dengan lokasi masing-masing. Jadi bergulir. Tapi gulirannya itu terminalnya adalah zona-zona. Zona-zona waktu itu. Nah, dari situ kita akan melihat ya. Jadi tadi saya mendengar bahwa ini ada problem. Tapi memang penentuan awal bulan itu memang tidak bisa dilepaskan dari harian. Karena seperti kita ibadah puasa Ramadan itu, ya betul pada satu bulan Ramadan, tetapi hariannya tetap ada. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita ukurannya pakai ukuran pergantian hari, itu adalah pergantian hari internasional seperti ini, yang kemudian beda misalnya dengan siklus tadi bulan, menurut saya tidak ada masalah. Asal saja tadi kriteria-kriteria yang bulan itu, yang berkaitan dengan bulan itu, tidak diukur dengan sistem matahari, tetap diukur dengan bulan. Misalnya apa siderisnya, apa sinodisnya, dan seterusnya, tetap diukur dengan bulan. Nah, itu berkaitan dengan itu. Tapi ini sekali lagi, ini adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut. Itu. Jadi ini dasar yang fleksibel masih harus dikaji oleh kita sampai memilih mana yang seharusnya digunakan. Nah, ini contohnya. Saya ingin menggambarkan ini karena
apa namanya teknologi teknologi informasinya saya kurang bisa. Ini ada nemunya gambar seperti ini. Nah, ketika jam 00 di sini misalnya, jam 00 di sini itu hari masuk hari Jumat, terus kan hari Jumatnya bergulir ke barat sini, barat itu. Terus sampai sampai balik lagi ke sini itu hari Jumat itu 24 jam. Nah, tetapi hari Jumat yang sudah sampai ini kan kepalanya di apa di tepi sebelah timur ILDL itu. Nah, di sebelah baratnya masih Jumat, ekornya. Nah, saya sebut ekornya, ekor hari Jumat. Ini hari Jumat sudah 24 jam. Nah, ketika kepala hari Jumat itu masuk ke bujur barat, ke tepi tepi International Deadline sebelah barat, nah, maka bergantilah dia jadi kepalanya hari Sabtu. Tapi ekornya hari Jumat belum selesai. Terus didorong-dorong oleh kepalanya hari Sabtu. Nah, berapa lama dia didorong-dorong sampai habis? 24 jam. Maka hari dunia itu bukan 24 jam kalau begitu, 48 jam. Ya mohon maaf kalau saya menerangkannya tidak anomis karena setahu saya bisanya begitu. Mungkin kalau yang ahli di astronomis nih menerangkan apa ini gitu ya. Ah, kok ada hari ada kepalanya, ada ekornya gitu. Nah, itu. Jadilah dia hari dunia 48 jam. Tapi kalau hari untuk tempat tertentu seperti kita lihat tadi dia itu hanya 24 jam memang. Nah, itu. Lanjut lagi. Itu dasar pijak. Kemudian apa? Sharing kriteria. Ini tadi tulisannya yang tadi di awal itu saya pakai pakai transfer itu. Tapi tadi Prof Samsul pakai sharing saya ubah tadi. Jadi sharing tuh. Sharing karena saya boleh aja kan ngikuti itu ya. Karena dulu saya kan, bingung saya pakai transfer ini. Bingungnya sebenarnya bukan saya ketika di Kebumen itu saya menjelaskan transfer Imkan Rukyat itu sepertinya transfernya gimana Ustaz itu pakai billing atau pakai apa gitu. Ah, tanyanya dia begitu. Jadi gimana nih caranya? Lalu waktu itu saya sudah menggunakan kriteria yang di barat ke yang timur atau ke yang sudah memenuhi kriteria digunakan di tempat yang belum memenuhi kriteria itu. Tapi mungkin kata sharing juga lebih bagus bisa jadi itu. Nah, konsekuensi lain dari kesatuan matla, nih kesatuan matla itu memang merambah itu banyak konsekuensi itu yang harus ditempuh. Adalah memberlakukan kawasan yang sudah memenuhi kriteria awal bulan ke kawasan yang belum memenuhi kriteria. Nah, itu. Memberlakukan kawasan yang sudah memenuhi atau kriteria itu diberlakukan untuk yang belum. Jadi kriterianya dibawa ke situ. Dianggap saja bahwa itu juga sudah memenuhi kriteria gitu. Nah, ini jadi landasan juga dalam penyusunan kalender itu. Lalu kelahiran hilal atau new moon, bukan new month, tapi new moon. Nah, tanggal 1 bulan baru itu hanya dapat diterapkan pada kawasan muka bumi yang telah mengalami kelahiran hilal atau ijtima atau new moon. Dengan kata lain, tidak boleh menetapkan tanggal 1 bulan baru sebelum terjadinya ijtima. Jadi kalau ini nanti diterapkan itu, kriteria itu bukan hanya semata-mata kriteria awal bulan itu tinggi bulan 5 derajat, elongasi 8, tapi sudah terjadi ijtima. Bahkan mungkin bisa jadi yang simpel itu nggak usah menentukan kriteria tinggi elongasi. Sudah tentukan saja istimanya. Ketika di zona paling timur sudah terjadi istima, ya sudah tanggal 1 semua pada hari itu. Dimanapun di muka bumi gitu. Ya kalau mau ingin simpel ya di situ. Nah, jadi tidak boleh. Mungkinkah terjadi di barat ini sudah memenuhi kriteria 58 misalnya gitu? Ternyata di timur pada hari itu belum masuk atau belum terjadi ijtima. Nah,
Kalau ukurannya hari itu maghrib, nah gitu, atau kriterianya ditentukan batasnya sudah istima atau belum itu pada saat maghrib atau gurub, ada beberapa kasus yang memang di barat itu sudah apa belum anu sudah belum imkan tadi ya disebutnya belum 58 tapi di timur misalnya istimanya terjadi setelah maghrib. Nah, oleh karena itu mungkin itulah kayak nampaknya yang itu ditetapkan bahwa ukurannya bukan terbenam matahari tetapi terbit fajar. Kalau terbit fajar kan fleksibel itu, lebih longgar. Ketika terjadi ijtima setelah maghrib, belum tentu setelah fajar, bisa saja sebelum fajar. Nampaknya ukuran itu adalah untuk mengakomodasi kontradiksi antara apa namanya kriteria 58 dengan ijtima itu sebagai tanda bahwa itu baru berganti bulan. Gitu. Ketika belum makanya disebut kelahiran hilal. Sebelum itu maka tidak boleh menentukan itu mungkin isu ya, mungkin memperlebar itu supaya tidak ada bentrokan atau tidak ada kontradiksi antara dua kriteria itu yang. Tapi di dalam teksnya secara eksplisit kan tidak disebut ini. Tetapi sebenarnya kasus wujudul hilal yang sebenarnya dulu itu ketika itu ditambahkan mengenai setelah istima itu terjadi sebelum matahari itu ketika suatu bulan tertentu lupa saya namanya itu di barat di Jogja itu sudah wujud itu hilal itu sudah wujud itu hilal tapi di daerah Papua itu termasuk Jayapura itu di situ istimanya terjadi setelah maghrib. Ketika itu tipis sekali memang antara jarak istima dengan maghrib itu atau apa moon age-nya itu kecil sekali tapi itu apa namanya walaupun kecil kan sudah wujud ya kalau di dalam itu wujudul hilal. Nah, kemudian kriteria salah satu dasar pijaknya lagi adalah kriteria awal bulan Turki 2016 yang tadi sudah banyak disinggung. Itu kriteria itu kayak saya catatnya di sini adalah nah, itu tadi yang seluruh kawasan dunia adalah satu matlah, sudah tadi disinggung. Lalu bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi saat terbenam matahari sebelum jam 00 GMT atau UTC telah terpenuhi minimal elongasi 8 derajat dan tinggi bulan 5 derajat. Nah, di sini kita masih perlu memilih dan memilah nampaknya. Karena apa? Karena elongasi itu setidaknya kalau saya ada dua. Ada elongasi geosentrik dan ada elongasi sentrik. Yang di Turki secara eksplisit dalam tulisannya tidak ada penjelasannya mana yang dipakai karena ini beda nanti apalagi dalam hal-hal yang sedang kasus-kasus kritis bisa beda itu. Kemudian tinggi pun berbeda. Ada tinggi hakiki yang biasanya disebut saja tinggi gitu altitude gitu ya. Tapi ada yang oleh Odeh Muhammadiyah itu disebut relative altitude. Yaitu tinggi bulan diukur dari matahari. Dari titik pusat matahari. Bukan horizon. Jadi itu kalau itu penjumlahan lah dari tinggi bulan sampai horizon, kemudian tinggi matahari dari horizon ke bawah. Itu disebut relative altitude. Nah ini mana yang dipakai? Karena apa? Karena Muhammad Odeh itu kalau kita lihat di datanya itu nampaknya pakai relative altitude. Nah kita mau pakai yang mana ini gitu kan? Ya kan Majlis Tarjih diantaranya dulu kan memilih-milih ya, di antara berbagai pendapat, memilih yang terkuat. Nah selain itu
Tinggi juga sama dengan elongasi. Ada geosentrik, ada toposentrik. Toposentrik berbeda-beda. Ada toposentrik plus, ada yang tidak. Kalau yang plus hanya menambahkan horizontal parallax, menambahkan semi diameter, tidak menambahkan kerendahan ufuk atau deep. Tapi seperti dalam wujudul hilal, ada penambahan kerendahan ufuk itu. Nah, maka ini nambah beda lagi. Lebih jauh lagi, kalau kemudian kita masuk pada hisabnya. Sekalipun hisab hakiki tadi itu banyak versinya juga hisab hakiki itu. Masuk lagi kepada software-software atau program aplikasi lebih lagi. Untuk salah satunya untuk keperluan halakoh ini saya mencoba 12 tahun itu membandingkan untuk lokasi yang sama dengan parameter yang sama, mencoba menghitung dengan aplikasi eh, akurat hijri kalender, kalkulator, akurat hijri kalkulator, dibanding juga dengan Stellarium, dibanding dengan Starry Night, tapi belum selesai, jadi baru 3 saja yang sudah selesai. Itu ternyata yang akurat time Muhammad Odeh itu berbeda dengan akurat hijri kalkulator dan berbeda dengan Stellarium. Stellarium dekat dengan akurat hijri kalkulator. Yang Muhammad Odeh itu yang akurat times untuk tingginya, tinggi bulan, bedanya hampir 1 derajat. Antara 40 menit sampai 52, 53 itu. Kan hampir 1 derajat itu. Dalam keadaan yang dalam tanda petik kritis untuk menentukan tanggal 1, kalau hanya menggunakan satu software atau satu program aplikasi seperti itu, misalnya hanya OD saja, bisa jadi keliru. Nah, ini mohon maaf pada bapak-bapak yang ahli di bidang IT, di teknologi informasi begitu ya. Ini menjadi tantangan kan seperti itu. Karena memang ya nampaknya itu software-software itu kan bisa jadi karena ini sifatnya basisnya astronomis yang di yang dibidik itu adalah benda-benda yang hidup, yang bergerak, bisa saja database-nya beda atau database-nya sama dalam software-software itu. Tapi mungkin saja algoritmanya beda sehingga menghasilkan hal yang beda. Sayangnya software-software yang ada, yang tadi saya gunakan itu, saya tidak bisa membukanya. Kode-kodenya atau source kodenya seperti apa, source code-nya. Kalau bisa, mungkin bisa diketahui kenapa beda. Bisa dari sumber tanya atau database-nya, bisa juga algoritmanya, atau mungkin yang lainnya. Karena kalau para ahli banyak itu aspeknya mungkin yang bisa dilihat itu. Nah ini jadi persoalan itu. Sama juga berarti ya, ini pengalaman seperti ini, sama juga berarti kalau kita membuat software untuk KT. Maka benar Pak Asmu ya, Pak Kasmu itu mengatakan, ya kalau belum jelas ukuran-ukurannya, kriteria-kriterianya, ya mau dibikin software seperti apa? Artinya apa? Begini artinya. Bisa dibuat software tentara bisa. Tapi apakah dengan gampangnya bikin software seperti itu? Oh, tidak gampang. Tidak mudah menurut apalagi saya yang tidak paham. Ya, saya walaupun tidak paham mengatakan tidak mudah lah gitu aja. Nggak mudah itu bikin software itu. Program aplikasi itu nggak mudah. Gitu. Nah, jadi banyak persoalannya di situ. Meskipun kriterianya sudah jelas. Tapi untuk menentukan secara detail kriteria begini ini, kriteria model apa gitu, seperti tadi. Jadi ada itu. Nah, saya ingin tegaskan karena ada beberapa yang catatan itu. Ini kan di sini dinyatakan dimanapun ya, dimanapun. Jadi kalau pemahaman kita dimanapun itu adalah bisa di lautan, bisa di daratan, bisa di hutan, bisa di tengah kota. Jadi tidak harus di kota tertentu. Nah gitu. Tidak harus.
Tetapi kalau memang kita untuk menggait kepada masyarakat itu di mana sudah terjadi apa namanya atau paling awal terjadi terpenuhi ini kriteria awal bulan itu. Nah, kalau itu perlu dijelaskan. Tapi dulu pada waktu saya membuat itu berusaha mencari di mana yang paling awal terpenuhinya kriteria ini. Dicari itu. Kadang-kadang 1 bulan itu bisa 3 hari ketemu-ketemu. Karena dijaring itu. Pakai software Accurate Time itu. Dijaring di sini kita enggak, di sini gitu tuh. Kalau kurang dari 8 derajat, pindah ke barat sedikit. Kelebihan, mundur lagi. Gitu. Lama itu kadang-kadang. Seperti itu. Apa maksudnya? Supaya mendapatkan batas minimal itu. Hasilnya apa? Hasilnya maka di data itu selalu elongasinya 8 derajat. 00 menit, 00 detik. Itu bukan salah, itu memang sengaja dicari. Bukan salah, itu sengaja dicari. Untuk mendapatkan di tempat mana paling awal terpenuhinya kriteria 58 itu. Kriteria. Saya lebih suka menyebut kriteria awal bulan, tidak kriteria imkan ru'yat. Bahwa itu tadinya berasal dari ukuran-ukuran imkan ru'yat, ya enggak apa-apa gitu. Tapi nampaknya kalau sudah gitu sudah jadi kriteria awal bulan saja gitu. Itu argumentasinya tadi Prof. Samsul sudah. Nah, kemudian ini yang penyesuaian kalender atau penyelarasan kalender. Nah, kecuali apabila ini terpenuhinya kriteria ini setelah jam 00. Nah, kalau ini kan pengecualian atau penyesuaian saja. Kalau setelah jam 00 kan mestinya kalau menurut kriteria yang awal itu tidak boleh masuk tanggal 1 pada hari itu. Harusnya besoknya lagi. Tapi ini dibolehkan. Dibolehkannya dengan syarat sudah terpenuhi 58 itu. Kemudian 58 itu menjangkau daratan benua Amerika. Dan pada hari itu atau esoknya itu ijtima terjadi sebelum terbit fajar di New Zealand istilahnya di sana. Nah, jadi yang tidak boleh jatuh di lautan itu, ini yang ini. Di lautan pun di lautan Pasifik, bukan lautan dekat Saudi Arabia. Kalau di lautan jatuh di lautan Saudi Arabia, kan masih ada Amerika ke daratan kan? Jadi yang dimaksud lautannya atau laut itu adalah laut di barat benua Amerika atau samudra atau lautan Pasifik. Begitu. Nah, jadi pemahaman saya seperti itu. Hanya kemudian yang perlu ditegaskan New Zealand itu mana yang dipakai? Nah, kebetulan saya mengambil Wellington. Mungkin mau ke timur lagi, ya boleh saja nanti bisa tapi ketika kita coba ke timur, lupa ya di kota yang paling timur. Kalau ibu kotanya kan Wellington ya, tapi ada masih kota yang lebih timur, agak ke utara dari Wellington. Tidak mengubah kesimpulan. Tapi kalau sudah Fiji tidak tahu ya, saya udah nggak mencoba mencari itu. Nah, jadi itu beberapa sebenarnya yang kalau misalnya kita mau membuat SOP yang baku, itu harus selesai. Tidak bisa saya menyelesaikan sendiri. Harus selesai bersama-sama gitu ya. Nah, itu. Nah, baik. Jadi itu kira-kira gambarannya tentang eh, dasar-dasar atau apa namanya, dasar pijaknya dalam penyusunan kalender itu. Nah, jadi bisa saja nanti apa yang sudah saya buat misalnya dengan kriteria tadi itu bisa harus berubah kalau setelah. Lalu saya akan masuk sekarang pada ini ada contohnya dulu. Tulan dari sana. Nah, inilah kasus di mana kriteria awal bulan 58 itu sudah tercapai di Lautan Pasifik. Ini di barat Hawaii ya, Honolulu ini. Terjadinya setelah jam 00. Ketika terbenam matahari di sini, tapi setelah jam 00 di UTC. Nah, begini ini, walaupun di timur ini sudah terjadi istimewa sebelum terbit fajar di Wellington, tidak bisa ditetapkan tanggal 1 pada hari itu. Kenapa? Karena ini tidak menjangkau daratan benua Amerika. Muncul persoalan lagi, yang dimaksud dengan daratan benua Amerika itu mana? Ini benua Amerika kan seperti ini paling tidak gambarnya.
Ini mana ini sisi-sisi mana gitu. Ini ada kepulauan Aleutian ini menjurang ke sini, bahkan manjang ini. Kalau kita dilihat di peta di globe di Google itu misalnya, itu sampai masuk ke bujur sampai masuk ke bujur timur. Itu masuk Alaska itu, kepulauan Atu ya, kepulauan Atu apa? Lupa saya namanya. Ah begitu. Nanti sampai mana ini batasannya? Saya tidak sempat membuat batasan sementara ya. Mungkin ini kita harus buat jaringannya di sini. Pada lintang sekian, sekian bujurnya harus sekian, pada lintang sekian bujurnya harus sekian misalnya. Kan harus begitu kalau petanya seperti ini. Nah, ini jadi masalah itu sebenarnya bagi kita. Tapi nampaknya kalau kita melihat hasil-hasil yang Dianet itu, contoh-contoh kalender itu, nampaknya ya yang dimaksud dengan benua Amerika itu yang utama ini. Karena ketika jatuh di sini di Hawaii itu ternyata tidak ditetapkan sebagai tanggal 1. Gitu. Nah, kemudian berapa? 50 menit? 50 menit dibagi 10. Nah, kalau ini sampai sini, sampai Afrika ini. Nah, yang gini mudah ini. Kalau kalau gambaran seperti ini mudah. Lalu, nah yang ini bulan-bulan Syawal 1476 tadi, ini di sini jatuhnya. Lalu ada satu lagi yang menarik. Nah, ini itu sebelah sini itu tercapainya 58 itu setelah jam 00. Tetapi, nah ini menjangkau Meksiko ini. Nah, Meksiko itu kan daratan di benua Amerika. Nah, maka yang seperti ini, ketika kita sudah melihat begini, harus melihat ijtimanya. Ijtimanya sebelum terbit fajar apa sesudah? Nah, ternyata ijtimanya ini sebelum terbit fajar di Wellington. Nah, berarti berlaku ini. Pada tanggal 6 ini, karena ini terjadi ijtimanya tanggal 5, maka 6 itu sudah mulai masuk tanggal 1. Walaupun terpenuhinya 58 itu juga sudah tanggal 6 di UTC. Jam UTC. Sudah lewat jam 00, sudah masuk tanggal 6. Nah, itu boleh ditetapkan tanggal 6 juga boleh. Tanggal 1-nya itu. Nah, karena ini menjangkau daratan dan istimewa terjadi sebelum fajar. Nah, itu menurut saya konsepnya seperti itu yang dari Turki itu. Nah, sekarang prosedur teknis penyusunan KHGT. Tapi kalau jadi maksud SOP itu seperti ini mungkin bisa ya. Tapi kalau bukan yang seperti ini, yang segala macamnya masuk di situ, wah itu terlalu berat. Kegiatan pokok dalam penyusunan kalender Komariah, termasuk kalender Hijriah Global Tunggal, adalah menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 untuk masing-masing bulan Komariah tersebut. Namun secara teknis, atau langkah penentuan tanggal 1 KHGT berbeda dengan kalender lokal yang umum digunakan dalam masyarakat. Nah, konsepnya saja beda sebenarnya. Kalau KHGT itu melihat dari kriteria tadi, jadi bagaimana kita bisa menemukan 5 derajat itu di tempat mana? Menemukan kriteria 5 untuk tinggi bulan dan 8 untuk elongasi, itu di mana? Jadi artinya bahannya yang harus ada 58-nya itu. Lalu baru dicari 58 berada di mana? Kalau konsep itu seperti itu. Berbeda dengan yang biasa kita lakukan dalam kalender lokal. Bukan begitu. Kalau kalender lokal, di tempat ini berapa ya tingginya, berapa ya elongasinya, begitu. Menentukan tempat dulu, lalu mencari data. Ini harus ada datanya dulu, baru menentukan di mana jatuhnya. Ini lebih rumit, lebih sulit daripada yang menentukan lokasi. Karena apa? Saya lihat program-program aplikasi tidak ada yang begitu. Setahu saya yang saya pernah pakai. Tapi tentu menentukan tempat dulu. Termasuk ketika tadi membuat peta pun itu menentukan tempat dulu. Hanya tempat, koordinat, lintang, dan bujur tidak berpengaruh terhadap peta itu. Dimanapun kita menghitung munculnya peta seperti itu. Nah, tapi untuk menentukan tinggi, bulan, elongasi, itu berbeda sekali. Maka ketika saya membuat itu, caranya adalah tampilkan dulu petanya, kemudian menentukan satu titik tertentu ditentukan koordinatnya, lalu di situ 5, 8 tercapai apa enggak. Itu yang dilakukan.
Nah, untuk itu software mana saja membuat prediksi dulu lah istilahnya ya. Kita lanjut aja karena waktunya tinggal 50 menit kan ya. Dibagi 10. Ya. Nanti Pak Rafiq nggak kebagian waktu. Jadi saya menggunakan, nah ini datanya, ini data angka-angka itu yang dari apa akurat hijri kalkulator, yang tadi petanya. Nah, kemudian peta juga ada peta garis-garis itu. Nah, sekarang menentukan hitung data itu saya menggunakan utamanya tadi adalah akurat hijri kalkulator. Lalu dengan akurat times, tambah lagi dengan stellarium, tambah lagi dengan starry night. Gitu. Yang dicari sama, data itu. Ternyata hasilnya dan tidak belum bisa disajikan di sini. Saya sudah membuat 12 tahun itu yang bantuan itu tadi yang saya sebut Mas Agung Laksana itu. Itu ternyata kalau elongasi dari empat itu rata perbedaannya tidak banyak. Paling hanya detik aja. 20 detik, 4 detik bahkan ada yang sama. Demikian pula waktu ijtima. Tetapi untuk tinggi bulan itu luar biasa. Akurat time dibanding dengan akurat hijri kalkulator saja ada yang sampai 53 menit. Hampir 1 derajat. Nah maka pertanyaannya ini kok bisa begini ada apa? Padahal koordinat yang dipakai sama. Itu dipastikan bukan karena koordinatnya tetapi karena softwarenya itu menggunakan data-data mungkin beberapa hal yang berbeda. Nah gitu. Nah, jadi ini mungkin tantangan bagi kita untuk kemudian menyelesaikan ini dengan baik sampai pada hal-hal yang sedetil itu supaya ketika kita membuat itu lebih akurat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya. Tapi kalau nanti Bapak-bapak mau tanya atau mau mengkritisi silahkan saja. Dan kalau ditanya saya pasti menjawab, walaupun jawabannya saya tidak tahu gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oman Rahman atas penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu sudah ngantuk? Oh, belum. Wah, lagi makin serius ya. Berhubung sudah jam 9, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengambil coffee break, boleh memilih kopi, teh, tapi tidak ada es campur ya. Silakan dipersilakan untuk mengambil di luar untuk dibawa ke dalam. Karena berhubung waktu juga terbatas, jadi kita akan lanjut ke narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Rafiq Muzakir, LCMA PhD, yang akan menyampaikan terkait masalah otoritas dalam penyatuan kriteria awal bulan di tingkat global. Kami persilahkan kepada Pak Rafiq untuk memberikan uh, materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma lakal hamdu hatta tardo wa lakal hamdu idha raditu wa lakal hamdu ba'da ridho. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, silahkan yang ngantuk sambil jalan aja, ngopi dulu. Mumpung saya masih mukadimah di awal. Memang sengaja saya mempersilahkan Pak Oman untuk berbicara di awal karena materi yang inti adalah materi Pak Oman. Itu. Jadi biar energinya ke Pak Oman dulu. Karena yang disampaikan Pak Oman itu adalah bagian dari putusan. Jadi breakdown dari putusan. Sementara apa yang akan saya sampaikan hemat saya adalah bagian dari wacana tarjih itu. Jadi ini satu perspektif dalam melihat isu otoritas dalam kalender global. Ya silahkan kita cermati dan silahkan tunjukkan perspektif yang lain kalau dikira dirasa ada yang lebih tepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bagian mukaddimah saya menyebutkan bahwa
kalender Hijriah global ini harus kita pahami sebagai suatu sistem waktu yang terhubung dengan paradigma yang lebih besar. Jadi jangan diisolasir, jangan diisolasi, dikurung. Menurut saya kalender Hijriah global tunggal ini setidaknya terhubung dengan dua hal. Yang pertama, apa yang disebut oleh Pak Hamim sebagai fiqh hadatsah atau fikih kemodernan, fikih modernitas. Jadi kalender Hijriah global tunggal adalah simbol Muslim yang hidup di zaman modern atau Muslim modern yang punya etos waktu. Jadi yang disiplin, yang tertata dengan baik. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah penting, kalender Hijriah global ini terhubung dengan apa yang saya istilahkan sebagai fiqhul aulamah atau fiqhul alamiyah gitu. Dan kalau kita membaca risalah Islam berkemajuan, topik kalender Hijriah global juga diletakkan pada satu subjudul yang berhubungan dengan perkhidmatan global. Jadi kalender Hijriah global atau alamiah nizamut tauqid itu harus berjalan beriringan dengan alamiyatu asy'ur. Jadi cara pandang atau cara kita memandang dunia sebagai satu kesatuan sehingga kita punya feeling yang satu gitu. Kalau saya boleh menggunakan istilah teknis dan istilah ini neologisme, istilah yang I invented gitu. Islamic mondialism. Jadi mondialisme Islam. Jadi umat Islam itu memandang dirinya sebagai satu kesatuan utuh. Apa yang terjadi di Gaza, di Yaman, di Rohingya, yaitu adalah bagian dari kita gitu. Jadi kita nggak boleh mempartisi Muslim Indonesia dengan Muslim yang lain. Dan ini menurut saya konsekuensi logis dari KHGT. Jadi alamiyatus syu'ur, alamiyatul tafkir, berpikir dalam skala global, termasuk juga alamiyatul amal. Jadi HGT itu harus berjalan beriringan dengan upaya Muhammadiyah untuk berbuat kepada isu-isu kemanusiaan tingkat global. Ya, memberi beasiswa kepada negara-negara dunia ketiga, mengirimkan bantuan kepada negara konflik. Nah, harus kita frame dalam paradigma yang lebih besar. Islam sebagai sistem dunia. Islam as a world system. Itu satu kerangka teori yang ditulis oleh John Oval gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tetapi di sisi lain kita mendengar membaca bahwa para penolak KHGT itu berargumen dengan satu argumen pokok, yaitu ketiadaan otoritas global. Tadi Bang Arwin sudah menarasikannya dan tampaknya ini suatu ganjalan yang sangat signifikan gitu untuk maju lebih jauh untuk menerima KHGT. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah betul kita membutuhkan otoritas global? Apakah betul untuk menyatukan satu Syawal kita menanti kehadiran otoritas global? Oleh karena itu makalah saya ini saya tulis dengan mencantumkan 3 rumusan pertanyaan. Apa itu otoritas dalam hukum Islam? Kemudian apakah otoritas politik diperlukan untuk penentuan awal bulan? Kemudian yang ketiga, mungkinkah mencapai kesepakatan untuk menerapkan KHGT? Jika iya, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan 2 kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori yang diajukan oleh Syihabuddin Al-Qarafi, mewakili usuli, pemikir usul fikih atau pemikir fikih siasah fi asri ma qoblal hadasah, jadi zaman pramodern. Dan kemudian kerangka teori kedua, kerangka teori yang diajukan oleh Khalid Abu Fadil.
Jadi saya kebetulan membawa dua bukunya. Tadi ditanya sama salah seorang yang di samping saya, kemana-mana kok bawa tas gede gitu. Padahal cuma di Jogja aja kok bawa koper gede. Jawabannya karena saya mau nunjukin kitab Pak gitu. Mau nunjukin buku. Zaman dulu kan pertemuan-pertemuan tarjih itu kemana-mana selalu bawa buku, bawa kitab. Mungkin Bu Evi bisa bercerita zamannya Pak Azhar Bashir itu. Kemana-mana pindah dari satu rumah pengurus tarjih, ulama tarjih ke rumah yang lain dengan membawa kitab gitu. Hari ini kita sudah digantikan oleh Maktabah Syamilah ya. Ya, jadi saya cuma mau menunjukkan ini al-ihkam fi fi tamyizil fatawa anil ahkam wa tasarrufatil qadi wal imam, kemudian reasoning with God. Jadi saya akan narasikan lebih jauh di bagian masing-masing. Next. Nah, supaya argumen utamanya mudah ditangkap, jadi saya letakkan di awal. Argumen saya yang pokok ada 3. Kalender Hijriah global tunggal sekalipun secara konseptual dapat menyatukan, tidak perlu diterapkan dengan mekanisme penetapan oleh otoritas politik, baik yang bersifat global maupun nasional. Jadi don't worry Bang Arwin, sejalan gitu ya. Tadi kekhawatiran Bang Arwin kan nanti Bang Arwin jalan ke sana, saya jalan ke sini gitu. Ternyata kita satu pikiran. Karena ini unprecedented, tidak ada dalam sejarah Islam. Bahkan pada zaman di mana kita memiliki sistem khilafah Islamiyah, tidak pernah ada upaya untuk menyeragamkan itu. Kemudian bertentangan dengan karakter hukum Islam itu sendiri yang bersifat pluralistik dan bottom up. Jadi kalau kita buka kitab-kitab usul fikih itu kan selalu ada perdebatan tentang kebenaran ijtihad itu satu atau banyak kan gitu. Baina at-taswib wa takhti'ah gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ijtihad itu ya benar satu, yang lainnya salah semua. Ada yang mengatakan sebenarnya benar semua gitu. Tapi pada prinsipnya hukum Islam itu ya hukum yang bottom up, berasal dari masyarakat, bukan top down, dan sifatnya itu menjauh dari kekuasaan, sentrifugal gitu, bukan mendekat kepada kekuasaan, istilahnya itu sentripetal. Nah, persoalan kalender hijriah global, ini argumen kedua saya, menjadi ranah otoritas epistemik. Jadi ya tetap harus berada dalam kerangka otoritas dong. Nggak mungkin orang awam suruh mikir kalender sendiri, mikir puasa sendiri. Tapi otoritas ini bukan otoritas politik, otoritas epistemik. Majmu'ah minal mujtahidin, kira-kira begitu. Argumen ketiga, Muhammadiyah perlu membangun kolaborasi internal berbasis ilmu tanpa perlu bergantung dengan otoritas politik. Next. Nah, pelajaran dari Al-Qarafi. Al-Qarafi ini memang tidak sepopuler Al-Ghazali. Pak Samsul kan disertasinya Al-Mustasfa dan secara konsisten dikutip Al-Ghazali dalam karya-karya Pak Samsul, dan without a doubt Al-Ghazali itu ya populer lah. Tapi Al-Qarafi meninggalkan legasi penting gitu. Kalau kita baca Yusuf Al-Qardawi dalam beberapa karyanya, dia banyak juga mengutip pemikiran usul fikih Al-Qarafi. Dan ada satu ulama dari Amerika Serikat namanya Sherman Jackson juga secara konsisten menggunakan Al-Qarafi gitu sebagai satu kerangka kerja, sebagai framework. Dia menulis banyak karya, dia multi talenta juga, tetapi keahliannya yang paling menonjol adalah pada bidang usul fikih, mengarang Al-Furuq, Al-Ihkam, Nafaisul Usul fi Syarhil Mahsul. Jadi dia mensyarah karyanya Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi Al-Mahsul, dan Syarah Tanqisul Fusul. Nah, konteks politiknya yang dihadapi oleh Al-Qarafi, dia hidup di masa peralihan, hidup sebentar di zaman dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Ayyubiyah itu sendiri menggantikan dinasti Fatimiyah di Mesir, kemudian mengalami juga dinasti Mamluk yang penuh dengan turbulensi. Dan dia
malah apa namanya menyaksikan intrusi dari Mongol, Tatar. Jadi ulama-ulama yang menulis karya-karya monumental, magnum opus itu mesti hidup dalam apa situasi politik yang tidak baik-baik saja, gitu, kira-kira gitu. Nah, lalu kalau itu konteks politiknya, apa konteks keilmuannya, konteks epistemiknya? Yang dihadapi oleh Al-Qarafi, situasi zaman yang dihadapi oleh Al-Qarafi adalah monopoli hukum Islam oleh satu mazhab tertentu, khususnya mazhab Syafi'i. Kalau Sherman Jackson bahkan menggunakan istilah yang lebih garang lagi, lebih ngeri-ngeri sedap lagi. Dia bilang tirani mazhab Syafi'i dinasti Mamluk, gitu. Atau kalau bahasa Muktamar Muhammadiyah di Solo, rezimentasi. Nah, kalau itu kenal semua kan? Kalau membaca Muktamar, rezimentasi mazhab Syafi'i. Kenapa terjadi rezimentasi? Salahuddin Al-Ayyubi itu ya orang yang bermazhab Syafi'i. Ketika dia meruntuhkan dinasti Fatimiyah, dia kan ingin membangun benteng Sunnism, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia dirikanlah madrasah Sunni, tetapi yang anak emas itu tetap mazhab Syafi'i sendiri. Dan Al-Qarafi mengalami peristiwa itu. Al-Qarafi itu orang yang bermazhab Maliki, walaupun gurunya juga orang mazhab Syafi'i, dia kan muridnya Izzuddin bin Abdussalam. Tapi dia mengalami peristiwa, dia di pinggir gitu. Dia di margin. Nah, dia ingin melakukan perlawanan terhadap tirani hukum itu. Ada satu peristiwa Qadil Qudot pada zaman itu dari mazhab Syafi'i namanya Tajuddin bintil A'az. Itu ketika mereview satu kasus, ternyata apa namanya putusan dari hakim mazhab Maliki itu bertentangan dengan legal doktrin hukum dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya di-overturn gitu, diabaikan. Jadi itulah yang disebut dengan tirani mazhab Syafi'i. Gara-gara bertentangan dengan itijahnya, orientasi hukumnya, jadi diabaikan. Nah, peristiwa itu kemudian mendorong Sultan Baibars namanya, Baibar, untuk menciptakan satu sistem peradilan baru yang disebut dengan quadruple structure of the judiciary. Saya mengistilahkannya sebagai sistem peradilan yang terdiri dari 4 kamar. Jadi pada zaman itu Qadil Qudotnya ada 4. Kalau kita ke Mesir, ke Masjid Sultan kalau nggak salah ya, Masjid Sultan itu berdiri di depan Masjid Rifai. Ada 4 pojok, 4 pojok itu mewakili 4 halakoh ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan apalagi satunya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ada 4 hakim yang semuanya berdiri sejajar. Nah, peristiwa yang terkenal diceritakan dalam banyak buku, diantaranya adalah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Gara-gara apa ya, dominasi dan tirani mazhab Syafi'i itulah Baibars kemudian menaikkan semuanya jadi sejajar. Tapi pada prakteknya juga nggak bisa dipungkiri mazhab Syafi'i itu tetap di atas segalanya. Kata Sherman Jackson, kalau orang mau bertahan lama jadi Sultan Mesir, dia bermazhab Syafi'i. Jadi Mamluk itu kan raja yang berasal dari kelas budak. Banyak yang mazhab awalnya itu Maliki, tapi kemudian harus menjadi Syafi'i, konversi gitu. Nah, itu konteks epistemik Al-Qarafi. Kemudian dia mengarang Al-Ihkam. Tujuannya ada 3. 1, mengklarifikasi peran pemerintah dan ulama sipil. Jadi 2 entitas ini punya otoritas yang berbeda-beda dan harus berjalan sesuai dengan rel masing-masing. Kemudian maksud selanjutnya adalah membatasi jurisdiksi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan hukum Islam di tengah masyarakat. Jadi
Al-Ihkam ini ditulis untuk mengingatkan bahwa peran pemerintah itu sebenarnya nominalis, sangat terbatas. Dan kalau kita baca sejarah, buku-buku sejarah hukum Islam, ya suka diingatkan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Itu yang tadi saya sebutkan istilah sentrifugal dan bottom up gitu. Pada waktu itu memang state atau daulah nggak bisa mempenetrasi masyarakat terlalu jauh, ngatur sampai tingkat sekali pedalaman paling jauh gitu. Karena kultur birokrasi modern tuh belum ada. Max Weber kan mengingatkan bahwa birokrasi itu adalah produk zaman modern gitu. Nah, jadi hukum Islam itu sebenarnya hukum yang berada di tangan fuqaha. Kemudian tujuan selanjutnya dari Al-Ihkam adalah menaikkan status mazhab fikih agar setara. Nah, untuk melakukan pembahasan terhadap domain pemerintah, strategi yang ditempuh oleh Al-Qarafi ada 3. Yang pertama, next, mempersempit hukum, ruang di mana pendapat para penguasa dianggap mengikat. Kemudian mengembangkan konsep obiter dictum. Ini istilah dalam bahasa Latin yang saya pinjam dari Sherman Jackson sendiri. Jadi disertasinya Sherman Jackson itu tentang Al-Qarafi. Saya membaca Al-Ihkam ini dibantu oleh Sherman Jackson. Kemudian mengingatkan tentang konsep sui juris. Sui juris itu it has been there, sudah ada di sana, cuman orang harus diingatin aja gitu. Apa dua istilah ini saya akan kembali ke masing-masing pada waktunya. Next. Strategi pertama, mempersempit ruang gerak atau ruang di mana para penguasa dianggap mengikat. Jadi salah satu pertanyaan awal yang dia ajukan dalam Al-Ihkam itu pertanyaan tentang definisi hukum. Ma haqiqatul hukmi alladhi yaqa'u lil hakim wa yamtani'u naqduhu. Apa sih yang disebut dengan hukum atau putusan penguasa yang nggak boleh diganggu gugat, yang nggak boleh dilawan, yang unassailable dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Inggris, yang mulzim. Jawaban dia, definisi hukum versi Al-Qarafi, annahu insya'u itlaqin au ilzamin fi masailil ijtihad al-mutaqarib fi ma yaqa'u fihi li masalihid dunya. Jadi itu adalah insya, perintah untuk melakukan sesuatu. Insya berbeda dengan khobar, kan khobar itu sekedar informasi, dan khobar kata Al-Qarafi yahtamilu sidq wa yahtamilul kidhb, bisa informasi itu bisa salah. Tapi kalau perintah dari pemerintah itu insya, mewajibkan, mulzim gitu. Tetapi hanya pada perkara yang bersifat ijtihadiyah, dan perkara yang bersifat ijtihadiyah ini tidak lain dan tidak bukan adalah masalah muamalah. Nah, di bawah itu ya, wa qauluna fi ma yaqa'u fihi tanazu' li masalihid dunya ihtirazun min masail ijtihad fil ibadat wa nahwi. Jadi urusan ibadah nggak bisa diintervensi negara, nggak bisa diintervensi oleh penguasa, gitu. Itu dah domain yang berbeda, gitu. Nah, jadi sebenarnya ruang lingkup penguasa itu sangat kecil, gitu. Dia menyebut hanya 3 hal yang bisa dimasuki oleh putusan pemerintah. Kutipan lengkapnya ada di makalah saya. Yang pertama, sesuatu yang memerlukan penelitian dan pemeriksaan mendalam melalui mekanisme pengadilan. Contohnya adalah talak karena kesulitan hidup gitu ya. Dia menyebutnya tolakul i'sar. Itu harus ada yang memverifikasi. Pengadilan tugasnya verifikasi soal i'sar itu. Gitu. Jadi memang harus ada at-tadqiq, ada al-fahas gitu, penelitian, harus ada yang mengobservasi, dan itu tugasnya pengadilan, tugasnya pemerintah.
Itu domain pertama di mana pemerintah bisa masuk. Yang kedua, sesuatu yang tidak bisa diserahkan kepada orang banyak karena akan mengakibatkan kekacauan. Menariknya yang dia contohkan itu bukan penentuan awal bulan, tapi pelaksanaan hudud. Ya kalau hukuman mati ya pemerintah lah yang memutuskan kodi gitu. Bahkan ada institusi namanya mazolim. Mazolim itu kalau bahasa zaman modern itu pengadilan militer itu. Pembagian ghanimah juga nggak bisa diserahkan kepada orang lain. Pemungutan nggak bisa diserahkan orang lain. Itu domain pemerintah dan mulzim. Kemudian yang ketiga, percampuran antara masalah ibadah dan muamalah. Contoh yang disebutkan adalah masalah budak. Oke, next. Oleh karena itu, kalau ditanyakan kepada Al-Qarafi, Anda setuju nggak dengan kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf? Dia akan bilang, I agree, saya setuju. Tetapi yang disebut dengan hukmul hakim itu wilayah yang sangat terbatas. Bukan berarti kaidah ini berdiri mutlak tanpa batas. Gitu. Jadi ruang lingkup hukum atau putusan pemerintah mengikat itu tidak luas. Next. Nah, merumuskan konsep obiter dictum atau kebijakan atau pendapat yang tidak mengikat. Next. Nah, ini unik tipikal pemikiran usul fikih dari Al-Qarafi atau pemikiran Al-Qarafi mengenai siasat syariah. Dia membagi kebijakan pemerintah itu menjadi tiga. Yang pertama yang dia sebut hukum tadi saya sebutkan di awal dan mahdud. Yang kedua yang dia sebut sebagai tasarrufat, saya terjemahkan sebagai diskresi pemerintah. Dan yang ketiga yang dia sebut sebagai fatwa. Jadi pemerintah juga apa yang dikeluarkan pemerintah sebagai kebijakan bisa kita labeli cuma sebagai fatwa gitu. Nah, yang dia sebut sebagai tasarruf atau diskresi pemerintah itu ada yang mulzim dan ada yang ghair mulzim. Next. Bahkan kalau kita baca ini ya, dia bilang kalau suatu saat pemerintah mengeluarkan seruan jihad, kalau kita punya ijtihad yang berbeda dalam memahami realitas, kita bisa aja nggak apa tasarruf pemerintah tadi yang mewajibkan jihad sepanjang kita tidak disebut sedang melakukan syikok pembangkangan. Kalau kita disebut melakukan pembangkangan, maka ya udah ikuti aja perintah itu. Jadi dia menyebut bahkan diskresi pemerintah dalam urusan muamalah kalau itu bersifat ijtihadiyah itu tidak mengikat, berbeda dengan hukum. Nah, kalau fatwa 100% ghairu mulzim, itu cuma legal opinion. Dan sebagai obiter dictum, sebagai legal opinion, dia berkompetisi aja dengan fatwa-fatwa yang ada, posisi sejajar. Jadi dia nggak perlu mendapat status istimewa, kata Al-Qarafi, gitu. Dan bisa ditolak juga kalau tidak memiliki substansi yang meyakinkan, ya pilih yang lain, gitu, kata Al-Qarafi. Nah, menariknya persoalan penentuan awal bulan yang dilakukan oleh pemerintah itu dimasukkan oleh Al-Qarafi bukan ke ranah hukum, tapi ke ranah tasarruf. Memang saya menjumpai ketidakkonsistenan di dalam al-ihkam dia masukkan itu sebagai tasarruf, sebagai diskresi, tetapi dalam al-furuq dia menyebutnya sebagai fatwa. Jadi implikasinya apa? Kalau pemerintah memutuskan 1 Syawal, 1 Zulhijjah, tanggal ini, hari ini, itu sekedar fatwa, ghairu mulzim. Nah, dia menyebutkan satu contoh. Ini perbedaan ijtihad mazhab Syafi'i dan Maliki. Menurut mazhab Syafi'i, kalau orang melihat hilal dan dia seorang diri, saksi seorang diri, saksi yang satu, ru'yatu syakhsin wahid, itu diterima. Kalau dia disumpah, maka besoknya sudah masuk bulan baru. Tapi kalau mazhab Maliki nggak bisa, minimal 2 orang.
Jadi kalau ada mufti yang Tajuddin tadi memutuskan besok puasa, tapi menurut mazhab Maliki belum cukup, harus ru'yat satu orang lagi, maka orang mazhab Maliki nggak harus ikuti fatwanya Tajuddin tadi, Qadil Qudat dari mazhab Syafi'i. Ikutilah otoritas epistemik yang dia yakini, yaitu mazhab Maliki atau mazhab manapun, gitu. Nah, dua kasus itu mencolok, ditulis dalam Al-Hikam, dalam Al-Furuq. Saya teringat kira-kira berapa bulan yang lalu ya, ada ulama dari UK datang ke majelis tarjih itu. Dia sengaja datang ke majelis tarjih itu, ada yang ingat nggak namanya? Siapa yang merekam peristiwa itu? Pertanyakan kenapa itu? Bukan. Jadi siapa lupa. Pokoknya dia banyak lah di YouTube itu. Kenapa Muhammadiyah itu kok nggak bareng pemerintah gitu? Kalau dia prinsipnya bukan hisab atau ru'yah. Kalau saya jelaskan prinsipnya Syaraf Al-Qudud al-aslu fi isad awal syuhur al-arabi ayyakuna bil hisab. No, bagi dia bukan hisab atau bukan ru'yah, tetapi ma'al jamaah dengan hadis yang disebutkan Pak Samsul yasaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun, dia bilang gitu kan. Jadi bisa dikorbankan, kalau orang meyakini hisab bisa dikorbankan biar bareng-bareng gitu. Ya, saya berusaha menjelaskan dengan argumen hisab itu convincing, it doesn't work for him gitu. Tapi jelaskan dengan ini, menurut Al-Ihkam ada ibaroh seperti ini. Oh, rupanya mentalitas yang penting ada ibaroh itu ya cukup persuasif gitu. Dia baru sadar juga ternyata ulama zaman dulu itu membolehkan orang berpuasa sesuai dengan keyakinan sendiri, yang keyakinan itu berasal dari ijtihad otoritas epistemik tadi itu gitu. Next. Jadi dengan konsep ini Al-Qarafi sungguhnya memberikan otoritas yang sama kepada semua mazhab hukum di zaman Dinasti Mamluk. Implikasi yang juga tidak terelakkan dari konsep arbiter dictum ini, Al-Qarafi sungguhnya memberikan independensi masyarakat sipil dari pengaturan pemerintah. Next, ini sudah saya bicara tadi. Next, oke, ini sudah. Next. Nah, mengingatkan tentang sui juris. Sui juris itu apa ya? Hukum itu directly operatif. Hukum itu tidak perlu menunggu otorisasi intervensi pemerintah. Hukum itu berjalan dengan sendirinya. Nah, Rofi mengingatkan itu dalam Al-Hikam. Jadi syariah bisa dilakukan tanpa harus bergantung kepada pemerintah. Waktu puasa atau sama juga waktu sholat itu bersifat independen dari ketentuan pemerintah. Waktu sholat, kapan kita sholat? Ya ketika bayang-bayang matahari sudah menunjukkan waktu sholat. Waktu puasa, ya ketika sudah dukhulus syahr. Gitu. Jadi nggak harus menunggu isbat pemerintah. Gitu. Nah, itu argumen yang kira-kira bisa kita pakai itu bagi orang-orang yang berpikir bahwa isbat pemerintah harus otoritas global perlu mengisbat ke HGT. Enggak, hukum itu directly operatif. Itu yang dalam istilah bahasa Latin disebut dengan sui juris. Jadi syariah mendahului keberadaan pemerintah. Syariah sudah ada sebelum pemerintah. Sehingga pelaksananya tidak perlu menunggu putusan pemerintah. Gitu. Rasanya saya kutip juga itu ibarohnya. Next. Nah, catatan dari saya adalah Al-Qarafi hidup di zaman di mana peran pemerintah sangat minim. Jadi corak sosiologis masyarakat zaman itu memang berbeda dengan corak masyarakat modern hari ini. Zaman modern itu menandai terjadinya encroachment, menandai terjadinya monopoli pengaturan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat oleh negara, oleh pemerintah. Di antaranya melalui satu proses yang dalam sejarah disebut dengan kodifikasi hukum. Kita kan KUHP atau
hukum perdata yang semuanya dibuat pasal per pasal. Zaman dulu itu hukum itu fluid. Orang kalau melakukan tindak kriminal, pelanggaran, ya pergi ke hakimnya sesuai dengan mazhabnya. Hari ini nggak bisa sesuai dengan mazhab pilihan dia. Kita pergi ke hakim, hakim akan melihatnya sesuai dengan KUHP gitu. Jadi kalau saya dulu ingat di Amerika ada yang bilang, kamu nggak bisa bilang saya ikut mazhab konstitusinya Thomas Jefferson. Saya bilang saya akan mengikuti mazhab konstitusinya Abraham Lincoln. Nggak bisa. Di zaman modern ada yang disebut dengan proses kodifikasi sehingga framework dalam melihat hukum itu tunggal. Itu. Dan framework yang tunggal dalam melihat hukum itu meniscayakan peran pemerintah yang mendominasi banyak hal. Itu. Al-Qarafi hidup di mana peran pemerintah itu sangat minim dan bahkan dia bisa melakukan perlawanan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat isu ini dari perspektif fikih siasat kontemporer. Jadi tadi topik aturos itu. Sekarang kita melihatnya dari fikih siasat kontemporer. Ini satu presentasi yang panjang kalau harus diuraikan. Ada 3 alternatif mengenai hubungan hukum dan negara atau hukum dan pemerintah. Ada perspektif Abdullah An-Naim, ada perspektif Wa'il Halak, ada perspektif Khalid Abu Fadil. An-Naim singkatnya menginginkan sekularisasi. Udah hukum itu serahkan aja lah ke masyarakat, nggak usah diatur-atur pemerintah. Gitu. Jadi nggak perlu ada legislasi, nggak perlu diberikan kepada pemerintah, nggak perlu ada sidang isbat, nggak perlu ada haji yang diatur oleh pemerintah. Semuanya dari masyarakat untuk masyarakat, gitu. Ya, tapi hari ini siapa yang membeli argumen ini? Jadi orang trauma kan dengan istilah sekularisasi. Jadi kenyataannya gagasan Abdullah An-Naim itu ya sulit lah dipercaya, tidak convincing, tidak persuasif. Jadi dia mengabstrakkan pengalamannya di Amerika. Abdullah An-Naim kan mengajar di Emory University di Georgia gitu. Jadi pengalaman polarisasi di Amerika dia transfer ke masyarakat Muslim. Jadi nggak bisa dipakai. Kalau Wa'il Halak bahkan dia lebih radikal lagi. Dia bilang kita nggak perlu sistem negara. Jadi dia bilang the impossible state. Hukum Islam yang diterapkan oleh negara itu adalah hukum Islam yang lumpuh. Jadi Islam itu berasal dari masyarakat sehingga upaya untuk memberikan pelaksananya kepada otoritas pemerintah itu hanya akan mengakibatkan kecacatan pada hukum Islam itu sendiri. Yaitu argumen yang radikal karena ya dia menyayangkan proses organisasi penjajahan di dunia Islam. Tapi kan hari ini kita sudah tidak hidup lagi dalam sistem khilafah. Karena Belanda lah kita akhirnya hidup dalam sistem negara bangsa. Lahirlah yang disebut dengan entitas bernama Indonesia. Gimana pun suka nggak suka, Indonesia adalah fakta hari ini. Tapi Wa'il Halak bilang, udah nggak ada itu entitas-entitas kayak gitu. Kita pikirkan ulang tatanan global ini. Lalu ditanya orang dia, mau dibentuk kayak apa? Mau dibentuk kayak khilafah lagi, romantisme, nostalgia. Ya pokoknya cari aja. Dia bilang kita harus punya energi intelektual. Yang penting jangan stylenya orang barat itu. Jadi dia menyebutkan dia disebut sebagai proses dekolonisasi. Pokoknya struktur negara, struktur penjajah jangan diikuti. Bentuknya kayak apa yang baru cari lagi. Harus ijtihad yang kreatif. Nah, sehingga yang paling visible untuk kita terapkan adalah pandangan Khalid Abu Fadil mengenai pemerintah tentang bentuk negara dan bagaimana negara dapat mengakomodir pelaksanaan hukum Islam. Menurut Khalid Abu Fadil, pemerintah tidak boleh mengadopsi satu pemahaman tertentu terhadap hukum Islam tanpa mempedulikan adanya keragaman pandangan lainnya. Jadi sama seperti Muhammadiyah, dia juga menolak regimentasi. Kemudian praktek yang demikian membuat pemerintah menjadi opresif dan tiranik. Khalid Abu Fadil bahkan menyebut istilah pelaksanaan hukum Islam yang tunggal yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengabaikan tafsir-tafsir yang lain itu menyebabkan terjadinya the extinction of syariah. Syariah itu mengalami
Apa extinct itu? Kepunahan. Oh, 5 menit lagi. Oke, saya cepat-cepatkan. Jadi itu perintah memperkosa syariah, dia bilang. Syariah itu luas, bro. Jangan jadi persempit oleh satu pemahaman tunggal. Nah, istilah the extinction of syariah menurut saya itu dia terinspirasi dari Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain kan dalam bab terakhirnya Ghiyathul Umam bicara tentang futur syariah. Gimana kalau syariah itu mengalami fatik, mengalami kelumpuhan, mengalami apa ya, nggak bisa gerak gitu. Yang harus kita lakukan. Kalau Abu Fadil mewanti-wanti jangan sampai syariah yang kaya, yang cantik, yang indah ini menjadi rigid sekali gitu. Dan harus ada orang yang dikorbankan. Karena pemerintah hanya mementingkan satu pihak. Sebelum tadi. Back. Solusi yang ia ajukan adalah pemerintah memfasilitasi semua penafsiran keagamaan. Next. Kutipan-kutipan ini saya abaikan aja, nanti silahkan dibaca sendiri. Next. Terus. Nah, perbandingan dua konsep. Apa titik temunya, apa perbedaannya? Persamaan dari pandangan konseptual kedua tokoh. Yang pertama, kedua tokoh ini sama-sama menolak monopoli tunggal penafsiran atau pelaksanaan hukum Islam oleh pemerintah, oleh negara. Dan kalau kita terapkan dalam penentuan awal bulan, menolak penentuan awal bulan diberikan mata-mata kepada pemerintah. Dan mendorong pelaksanaan hukum Islam diserahkan kepada masyarakat. Perbedaannya menurut Al-Qarafi, pengumuman pemerintah tentang awal bulan hanyalah fatwa yang tidak mengikat. Jadi situasi seperti ini yang sekarang sedang kita alami menurut Al-Qarafi it's fine. Tapi itu cuma fatwa aja. Jangan bilang bugot, jangan bilang citizen yang tidak taat hukum gitu, yang balelo, yang rebel, nggak boleh gunakan istilah itu. Tapi kalau Abu Fadil menolak campur tangan negara dalam penentuan awal bulan Hijriah. Ini semuanya murni domain masyarakat sipil. Menurut kerangka pikiran yang diajukan oleh Khalil Abu Fadil, ini adalah domain dari otoritas epistemik. Next. Penutup. Biar cepat saya bacakan aja. KHGT tidak menisyakan hilangnya perbedaan pendapat pada tingkatan global maupun nasional, karena nggak mungkin memaksakan orang. Tetapi KHGT menyediakan perangkat konseptual yang dapat menyatukan. Jadi ibaratnya itu, kalau Anda sakit, ini obatnya. Persoal percaya apa nggak percaya, ini obatnya itu hak Anda gitu. Bahkan ada orang yang nggak percaya dia sedang sakit kan, ya itu urusan dia. Tapi kita tahu bahwa ini adalah obat yang mujarab. Tapi jangan dipaksakan kepada orang lain. Nah, prinsipnya begitu. Tapi Muhammadiyah perlu berupaya secara persuasif dengan energi intelektual dan jejaring global untuk mengkampanyekan KHGT. Pemerintah perlu mengakomodir dan memberikan otoritas yang sama bagi KHGT seperti pandangan fikih yang lainnya. Next. Muhammadiyah perlu berorientasi pada gerakan global tanpa memikirkan penyeragaman. Ya udah, tugas kita sosialisasi aja ke dunia internasional tanpa harus dipikirkan orang mau ikut kita apa enggak. Jadi nggak mungkin memaksakan orang. Jadi sepersuasif mungkin aja. Gagasan intelektual kita itu harus canggih, harus banyak footnote-nya, harus banyak ibaroh-ibarohnya gitu, supaya orang yakin gitu. Jadi jangan pusing karena kapan orang akan mengikuti kita gitu. Kapan dunia ini akan satu, itu ya biar Allah lah yang menentukan itu. Next. Nah, cara yang ditempuh Muhammadiyah adalah satu, mengajukan gagasan perubahan resolusi fikih kepada OKI. Saya menyebut ini di poin pertama karena sebenarnya Majelis Tarjih sudah memulai tahap ini. Jadi di PP Muhammadiyah, di LHKI, Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional, ada satu pengurus namanya Dr. Yasmi. Dia kerja di Jeddah, di kantornya OKI. Dia bolak-balik bawa orang-orang OKI ke Indonesia, termasuk mana Dr. Yudiakto pernah presentasi, dan orang-orang OKI itu ngerasa, wah ini convincing ini. Jadi mereka memberikan peluang Muhammadiyah
mengusulkan resolusi. Jadi OKI itu punya resolusi fikih tentang penyatuan kalender. Tapi klausulnya adalah membeli satelit. Nanti Pak Tono bisa cerita itu yang dikritik Pak Tono habis-habisan tuh menghabiskan 15 billion Bapak ya. Makanya nggak mungkin bersatu itu. Ya duitnya nggak ada, nggak mungkin juga. Jadi di tengah orang kelaparan kena genosida kita beli satelit untuk menyatukan dunia Islam untuk penanggalan gitu. Jadi itu utopian. Makanya usulan yang kita ajukan dan draftnya sudah ada, Pak Tono yang termasuk mengonsep juga, ya penyatuan melalui kalender hijrah global, melalui astronomical calculation dan potensi itu terus terbuka gitu. Tapi apa namanya ya kita harus menunggu tahun depan lah, mestinya tahun ini, tapi ternyata pertemuan OKI membahas tentang ini tanggal 15 April. Konsep suratnya sudah kita buat, mau diajukan ke PP ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri ke OKI, lah ternyata kita sudah miss the deadline. Nggak bisa dari Majelis Tarjih langsung ke OKI, bisa. Karena OKI hanya mendengarkan gagasan atau surat resmi dari pemerintah. Tapi potensi untuk mempengaruhi otoritas fikih global itu ada melalui OKI. Tinggal kita harus ya berjejaring, berdialog, cara yang lain berdialog dan menghadiri forum internasional, konferensi-konferensi BRACE, American Academy of Religion. Jadi yang dosen-dosen ya carilah dana konferensi, datang ke luar negeri, cerita aja tentang KHGT. Kan di bahasa Inggris kan di presentasikan pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu cara untuk mengkampanyekannya. Berjejaring dengan organisasi Islam internasional yang menggunakan KHGT, kita alhamdulillah sudah memulainya, tapi perlu lebih intens dengan Vicky Council dari Amerika Utara. Sudah 2 kali kita undang. Kalau dananya mencukupi, why not? Kita undang aja besok ketika launching gitu. Dan sekarang sedang dalam proses komunikasi juga melalui Pak Tono. Pak Tono sedang menulis email berkomunikasi. Kemudian sosialisasi kepada organisasi keislaman internasional yang belum menggunakan KHGT. Tetangga kita ANIK Australia dalam proses menyatukan pendapat. Di sana ada Dr. Izzat ya. Dia presentasi juga, tapi Mas Izzat cerita bahwa KHGT hisab global itu nomor paling buncit lah. Dia bilang yang lainnya itu ru'yat atau negara sebelah, tapi kalau hisab global itu ada ru'yun syadz katanya. Tapi nggak apa-apa loh, itu sudah ada perwakilan kita Mas Izzat presentasi di luar negeri di Australia. Soal orang belum mendengar ya proses aja. Tugas kita tuh cerita aja gitu. Ada Jakim, ada Muiz Singapura, dan terakhir adalah menulis dan berceramah dalam bahasa Inggris. Saya kira itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih banyak. Kita kasih aplaus juga untuk narasumber kedua.